من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dan juga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa syara'itu sholati qabla dukhul fiha khamsatu asya'. Pasal baru kita bahas pada pagi hari ini tentang syara'itus sholati qabla dukhul fiha, syarat sholat sebelum masuk ke dalam sholat. Jadi ini yang disebut dengan istilah syarat sahnya sholat. Jadi ada syarat wajib. Syarat wajib kemarin itu Islam, balik, berakal, suci daripada haid dan nifas. Itu syarat wajib. Artinya kalau ada orang Islam, dia udah balik, dia tidak gila, dia tidak sedang haid atau tidak sedang nifas, maka ketika datang waktu sholat hukumnya berdosa kalau dia kagak sholat, sebab dia sudah memenuhi 4 kriteria orang wajib sholat. Begitu. Kalau dia udah wajib sholat, dia berangkat nih ke masjid, dia berangkat ke mushola atau dia sholat di rumah. Nah, biar sholat yang dikerjain itu sah, maka harus terpenuhi 5 syarat sahnya. Jadi sebelum dia ngerjain sholat, ini 5 syarat nih kudu ada sebelum dia sholat. Dan syarat sah sholat ini adanya harus dari awal sampai beres assalamualaikum. Jadi syarat sah sholat itu harus ada sebelum sholat sampai beres assalamualaikum, harus ada. Sepanjang itu sekali aja hilang begitu. Sholat zuhur misalnya, rakaat pertama syarat sahnya ada, di rakaat kedua syarat sahnya hilang 1 aja. Misalnya nggak ngadep kiblat nih contohnya, maka sholatnya batal, udah hilang udah. Karena syarat sah itu syarat yang menjadi standar sah atau tidak sahnya sholat, begitu. Ini yang kemudian membedakan syarat sah sama rukun. Jadi kalau syarat sah itu kudu ada sepanjang sholat, ketiadaannya membatalkan sholat. Tapi kalau rukun, dia bagian daripada teknis sholat, harus ada. Tapi kalau kagak ada, sholatnya kagak batal, tinggal ulang aja. Contoh nih, kalau ada orang sholat misalnya sholat di rumah sendiri, Al-Fatihah itu rukun sholat tuh. Contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun sholat. Yang namanya rukun sholat tuh kagak terus-terusan dikerjain. Jadi di waktunya aja. Waktunya baca Fatihah tuh pas waktu berdiri. Jadi ketika berdiri Fatihah dibaca udah beres, tinggal masuk rukun selanjutnya. Rukun selanjutnya tuh rukuk gitu. Tapi kalau yang namanya ngadep kiblat, itu dari sebelum dia takbir sampai salam kudu ngadep kiblat, terus-terusan begitu. Jadi sebelum takbir dia udah ngadep kiblat, sampai assalamualaikum tetap dia ngadep kiblat. Jadi adanya harus, tapi adanya tuh terus-terusan.
Kalau rukun harus ada, cuman adanya dia pas waktunya aja. Orang habis baca Fatihah kan gak diulang-ulang Fatihah terus, masuk rukun selanjutnya. Takbiratul ihram itu rukun. Tapi kalau udah takbiratul ihram, ya udah ganti rukun selanjutnya surat Al-Fatihah. Jadi nggak terus-terusan takbir. Tapi kalau syarat mah terus-terusan gitu. Itu yang terus-terusan kudu ada, namanya syarat. Yang cuma dikerjain pas waktunya harus itu rukun. Nah kemudian rukun kalau dia kagak dikerjain, sholat kagak batal. Nih misal orang sholat sendiri, Allahu Akbar di rumahnya. Kemudian ketika Allahu Akbar itu mulai itu pikirannya macam-macam. Kan biasa begitu kan ya, orang kalau sholat apalagi di rumah, setan demen banget gangguinnya. Jadi pas sudah masuk sholat pikirannya kemana-mana. Akhirnya Al-Fatihah lupa. Saking banyak pikiran, bukannya baca Fatihah, dia malah langsung baca Qul a'udzu birabbil falaq misalnya begitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Selesai Qul a'udzu birabbil falaq, dia ruku. Pas lagi ruku dia baru ingat, gue belum baca Fatihah. Gitu. Ini kalau rukun yang ketinggalan, sholat kagak batal. Dia tinggal balik lagi berdiri. Karena berdiri yang tadi kagak dihitung sebab ada rukun yang ketinggalan. Berdiri lagi. Gitu. Itu kalau sholat sendiri, baca Fatihah. Habis baca Fatihah dia ruku, terusin sholat kayak biasa. Itu rukun. Kalau sholat, tapi kalau sholatnya berjamaah misalnya, dia jadi makmum. Imamnya misalnya sholat zuhur. Kan kalau sholat maghrib, sholat isya kan ada yang didengerin gitu. Kalau sholat zuhur, asal kan kagak ada yang dengerin gitu. Itu tergantung iman kita aja tuh, kuat atau kagak nahan godaan kan begitu. Itu ketika imamnya berdiri, dia berdiri di belakang bengong, dia nggak baca Fatihah begitu. Baru kemudian ketika imam ruku, Allahu Akbar, dia beringat. Kalau begini nih dia nggak usah balik lagi. Kalau balik lagi jadi batal sholatnya, sebab menyelisih imam. Terusin aja. Cuman dia ini kurang 1 rakaat, sebab rakaat yang tadi itu nggak ada Fatihahnya. Jadi ntar pas imam assalamualaikum dia berdiri 1 rakaat lagi, gitu. Orang ngelihatnya 5 rakaat tuh, gitu. Cuman dia tahu tadi rakaat pertama gua kagak baca Fatihah, gitu. Makanya kalau lagi pikirannya rada pusing, sholatnya jangan di sop pertama, gitu. Takutnya dia kurang, dia berdiri sendiri di depan, kan orang ngeliatin gitu. Pak aliran apaan tuh dia? Imam assalamualaikum dia berdiri lagi. Itu kalau rukun. Jadi sholatnya nggak batal, artinya dia tidak keluar sholat, terus aja sholat nggak ada masalah. Tapi kalau syarat sahnya yang kita bakal kerja, yang kita pelajari ini, syarat sahnya kalau dia hilang aja, maka sholatnya batal, pulang. Misal lagi sholat begitu ya, baik sholat sendiri atau sholat berjamaah di masjid, di musola. Lagi sholat berjamaah di masjid, ini kebetulan shop depannya udah penuh semua. Dia tinggal sendirian di belakang shop. Barang sama bocah begitu, yang gede-gede di shop depan tuh, dia sendirian di belakang. Kiri kanannya bocah semua. Bocah kalau sholat berjamaah kan bercanda gitu. Ini lagi bercanda, dia kena kedorong sama bocah. Akhirnya yang tadinya ngadep kiblat jadi belok, dia ngadep pintu WC. Itu seketika sholatnya batal. Jadi kagak bisa diulang lagi, nggak bisa diterusin, udah batal. Ngulang lagi takbiratul ihram. Karena yang kagak ada waktu itu tuh syarat sah. Jadi syarat sah sama rukun begitu bedanya. Kalau rukun kagak ada nih, ngulang lagi, tenang aja. Balik kalau dia sholat sendiri balik lagi. Kalau dia berjamaah tunggu nanti imam salam dia berdiri lagi. Tapi kalau syarat sah yang hilang, seketika batal sholatnya. Gitu. Syarat sah kan suci daripada hadas. Maka ketika dia lagi sholat kentut itu batal otomatis. Biar kentutnya kecil kagak ada suaranya begitu tetap batal itu. Jadi kagak bisa nggak bisa. Misalnya sholat rakaat pertama, rakaat kedua kentut, ya udah kentut batal dari awal, udah batal semua, udah habis semua. Jadi nggak bisa diterusin pas rakaat kedua gitu, nggak bisa.
Itu syarat begitu. Makanya syarat ulama biasanya membahasnya lebih awal dibanding rukun. Sebab kenapa? Sebab syarat itu harus ada sebelum sholat, dan keberadaannya harus selalu sepanjang sholat. Beda sama rukun gitu. Kalau rukun tuh ibaratnya teknis saja, gitu, teknis. Faslun fasal ini wa syaraitu sholat, di syarat-syarat sahnya sholat qabla dukhuli, sebelum masuk fiha ke dalam sholat. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Ada 5. Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Yang pertama syarat sahnya sholat taharah, sucinya al-a'dha'i, anggota tubuh, minal hadasi, daripada hadas, wan najasi, dan juga najis. Jadi badannya bersih dari najis dan juga suci dari hadas. Hadas sama najis tuh, kalau najis tuh kelihatan ada bendanya, tai otok, itu najis tuh kelihatan tuh, bisa dipegang, bisa dilihat, dirabah kalau iseng mau boleh tuh gitu, dirasain juga bisa gitu. Tapi kalau hadas tuh kagak ada wujudnya. Hadas itu status diri ketika orang mengerjakan atau melakukan penyebab hadas. Penyebab hadas itu kentut, keluar sesuatu dari kemaluan depan belakang, megang kemaluan, bersentuhan dengan lawan jenis. Itu kalau kita ngelakuin itu kagak ada bekasnya gitu, nggak ada begitu. Maka tidak ada yang kelihatan, kagak ada wujudnya, cuman status kita nih berhadas. Hadasnya ada hadas yang kecil, ada hadas yang besar. Kalau hadas kecil kan tadi tuh keluar sesuatu dari kemaluan. Kalau hadas besar tuh keluar air mani. Itu namanya hadas. Jadi hadas bukan benda. Hadas itu status diri yang nempel pada badan kita secara tanggungan begitu. Maksudnya tanggungan tuh abstrak, karena kita melakukan penyebab hadas. Nah, orang yang sholat sebelum dia takbiratul ihram, dia harus sudah suci dari hadas kecil, hadas besar. Badannya juga harus bersih dari najis. Jadi pastikan nih badannya nih bersih dari najis. Gitu. Kemaluannya tadi buang air udah dibersihin. Kuku-kukunya nih juga udah bersih. Walaupun kata Syekh Nawawi Banten, kotoran kuku ini dimaafkan, gitu. Dimaafkan, sebab dia termasuk sesuatu yang sulit dihilangkan, dan juga biasanya kotoran kulit itu bercampur sama keringat yang keras. Jadi keringat kita itu kan lama-lama ngeras, gitu. Kalau di kuku jadi hitam, kalau di leher jadi daki, itu namanya. Itu bukan najis tuh, karena itu bagian dari tubuh kita itu. Karena aslinya dia keringat gitu. Makanya yang di bawah kuku tuh dimaafkan. Tapi kata yang lain mestinya dibersihin gitu. Mestinya dibersihin. Makanya kita alhamdulillah kalau orang Islam udah punya budaya gunting kuku gitu. Tiap orang biasa tiap hari Jumat itu harus tuh suci. Badannya tidak boleh ada najisnya begitu. Dikecualikan itu orang yang tatoan, baru sadar, baru insaf begitu mau sholat. Ini kan secara fikih, ya tato kan ada jenisnya ya. Kalau tato tibang spidol permanen digambar begitu. Aku sayang ibu misalnya gitu, preman gitu, tatonya aku sayang ibu gitu. Kalau timbang spidol mah nggak najis, nggak apa-apa. Wudu mandi juga sah begitu. Yang jadi masalah tuh tato ini yang pakai disuntik tuh. Disuntik darahnya kan keluar. Itu kan darah najis itu. Jadi darah yang keluar dari tubuh makhluk tuh najis tuh. Itu najis ngumpul tuh di tangannya gitu. Itu secara fikih najis itu. Cuman kata ulama,
sebagai bagian dari dakwah ini dimaafkan. Biarin, yang penting dia sholat dulu lah gitu. Yang penting dia sholat dulu. Nanti ada kemampuan, ada biaya bisa ngilangin, dia ngilangin begitu. Tapi pada intinya bahwa badan ini harus bersih daripada najis gitu. Artinya najis termasuk yang beser. Yang beser juga harus disumpel. Artinya najisnya tuh jangan kemana-mana. Najisnya tuh di bagian yang memang mesti keluar dari situ aja, kan ya. Misalnya beser kencing, maka kan kalau kata ulama nih yang di kitabnya ini apa namanya Ibnu Hajar Al-Haytami Tuhfatul Muhtaj, itu kemaluannya lobangnya disumpel, habis itu dia pakai pempes lagi tuh. Rada ribet gitu. Kalau sekarang rada ribet gitu. Tapi minimal pakai pempes dah, biar kotorannya, najisnya nggak kemana-mana gitu. Itu yang pertama, syaratnya harus suci daripada najis dan juga hadas untuk badannya. Wasatrul aurati, yang kedua satrul aurah. Satrul aurah itu artinya menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang tahir, pakaian yang suci. Jadi menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ini standar menutup ini kalau disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ma yamna launal basyarati, sesuatu yang bisa menghalangi warna kulit itu sudah dikatakan menutup. Walaupun tidak ideal gitu. Karena kalau timbang nutup doang kan yang pakaiannya ketat juga nutup itu. Dikatakan nutup aurat gak? Iya, nutup aurat. Karena nutup aurat itu standarnya yang penting warna kulit kagak kelihatan. Cuman bagus gak begitu? Kurang bagus gitu. Jadi bagusnya itu nutup tapi juga menghilangkan lekukan tubuh, gitu bagusnya. Tapi kalau timbang nutup doang, lekukan tubuhnya masih ada, itu sah apa enggak Ustaz? Sah. Boleh apa enggak? Boleh. Bagus enggak? Kurang bagus gitu. Jadi nutup aurat itu standar minimalnya asal warna kulit kagak kelihatan. Warna kulit bagian aurat maksudnya. Walaupun mungkin rapat begitu kayak apa namanya, kayak lemper gitu. Tapi itu udah cukup gitu. Jadi kalau ada orang pakai pakaian ketat begitu, jangan dikata-katain aurat lu masih kelihatan. Auratnya kagak kelihatan gitu. Cuman kurang cakep ini, masa begini dandannya gitu. Besok mah kalau bisa beli baju yang rada lebaran gitu. Yang rada lebaran begitu. Kalau apa namanya sempit begini ini kurang enak dilihat. Itu standar menutup tuh begitu. Asal apa namanya tidak terlihat warna kulitnya. Kemudian auratnya laki itu yang wajib ditutup dari mulai antara, sebenarnya aurat laki itu antara pusar dan lutut. Lutut sama pusar itu bukan aurat, aslinya begitu. Cuman kata ulama, orang tidak bisa menutup antara pusar dan lutut kecuali pusar sama lututnya ditutup juga begitu. Untuk memastikan antara pusar dan lutut yang itu aurat tertutup, maka harus nutup pusarnya juga, lututnya juga harus ditutup begitu. Muncullah kemudian istilah malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengan itu kewajiban jadi sempurna, maka itu jadi wajib. Kayak wudu nih, wudu. Kita kan wudu sampai, kalau tangan sampai pergelangan. Sampai siku, kaki sampai mata kaki. Cuman untuk memastikan air beneran sampai siku kan kudu dilebihin. Maka melebihkan sedikit daripada siku, lebih ke atas sedikit, itu hukumnya wajib. Sebab memastikan air nyampe ke siku harus dipanjangin dikit. Memastikan air sampai ke mata kaki harus naikin dikit, ke betis dikit aja begitu untuk memastikan. Aslinya di atas mata kaki mah bukan wajib dibasuh, enggak. Cuman karena ini bagian dari kepastian bahwa mata kaki terbasuh harus begini, ya maka jadi wajib. Tangan juga sama nih.
untuk memastikan siku kena maka dinaikin dikit. Jadi wajib tuh. Aurat juga sama tuh, aslinya pusar sama lutut bukan. Yang aurat tuh antara pusar ke lutut. Cuman untuk nutup antara pusar dan lutut doang kan susah. Makanya pusar wajib ditutup, lutut juga wajib ditutup sebagai bentuk kepastian bahwa auratnya tertutup gitu. Itu aurat laki segitu. Artinya kalau ada orang yang sholat tibang pakai kain selembar begitu, pakai kain selembar ukuran kayak almarhum Jodor gitu sampai atas begitu, ya kalau dibilang sah apa enggak sah itu sholatnya. Boleh gak begitu? Boleh gitu. Cuman rasanya malaikat kagak demen itu nyatetnya itu gitu. Iya, karena malas orangnya ya sah, tibang sah doang. Cuman bukan bentuk ideal, bukan bentuk minimal. Sampai orang lagi mu'tamir, orang yang lagi ihram itu kan kagak boleh, dimakruhkan kalau tibang pakai kain umroh yang bawahan doang. Walaupun kan sah itu. Tapi kata ulama walaupun dia sedang ihram, atasannya harus disunnahkan dipakai juga gitu. Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah melarang orang sholat dengan satu potongan kain saja gitu. Kata ulama ini larangan makruh. Maka biarpun kita lagi ihram, pakai pakaian ihram tetap atasannya nutup juga gitu. Walaupun kalaupun kagak ditutup udah beres, aurat kan pakai apa, kalau orang ihram kan diajarin bawahannya sampai nutup pusar kan gitu ya. Kalau orang Indonesia saya lihat sih rapi-rapi, jadi bawahan ihram tuh udah nutup aurat. Nggak kayak orang India gitu Pak, apa Bangladesh kalau umroh gitu. Itu pakai bawahan pusar kelihatan gitu. Nggak tahu emang karena di India panas kali begitu ya. Pakai ihram dia kayak pakai celana kolor. Jadi lututnya kelihatan, kalau orang Indonesia rapi-rapi. Jadi bawahannya aja tuh pusarnya udah ketutup, lututnya ketutup, udah cakep gitu. Itu segitu aja udah sah. Cuman tidak ideal, bukan bentuk optimal. Optimalnya atasannya juga dipakai. Kita juga sama begitu. Kita punya celana, kita punya kain bisa nutup aurat, bagus. Tapi kurang optimal, kurang beradab kalau sholat cuma segitu doang. Kalau perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan itu depan belakang, luar dalam. Jadi dari pergelangan yang wajib ditutup. Dan tidak ada kewajiban perempuan itu harus pakai mukena. Pakai pakaian apa aja yang nutup aurat sholatnya sah gitu. Mau kena, mau kagak gitu. Pokoknya kalau nutup aurat sholatnya sah. Pakai baju sendiri, artinya pakai baju yang dipakai asal pergelangannya sampai sini ketutup, kakinya pakai kaos kaki, pakai celana Ustaz, nggak apa-apa. Karena yang penting nutup itu artinya warna kulitnya gak kelihatan. Udah yamna launal basyara, mencegah warna kulit terlihat. Enggak gitu. Memang besok-besok kalau tahu bakalan sholat pakai baju sendiri, mendingan pakai rok panjang atau bawa dah mukena. Emang orang Indonesia mah biasa pakai mukena. Tapi yang pasti bahwa tidak ada pakaian khusus sholat. Yang namanya pakaian sholat itu yang menutup aurat. Begitu. Makanya kalau kita lihat atau kita jalan-jalan ke negara Muslim yang mana begitu, kan perempuannya sholat pada pakai begitu-begitu aja tuh, kan ya? Pakai celana, ada yang pakai jaket. Gitu. Di kita tuh diteriakin kan, gitu. Perempuan masa sholat begitu katanya. Padahal yang penting nutup aurat. Dan termasuk ini karena ini syarat, maka ketika aurat itu terbuka sholatnya batal. Cuman kata ulama, kalau terbukanya sebab bukan ulah manusia, seperti angin misalnya, jadi atau gempa bumi atau apapun lah, dia lagi sholat di tempat terbuka, angin kencang, kainnya ngangkat. Maka kalau kainnya ngangkat auratnya terbuka, dia wajib
seketika nutup itu. Jadi langsung tangannya nutup auratnya. Walaupun sepanjang sholat kudu bongkok begitu nutup nggak ada masalah. Yang penting auratnya tertutup, begitu. Tapi kalau dia ngangkat dibiarin, begitu, dibiarin, adem katanya, ada angin masuk, batal sholat, gitu. Sholatnya batal. Termasuk terbuka aurat sebab ulah manusia. Keseruduk bocah, gitu. Dimainin bocah, itu sholatnya batal. Tapi kalau sebab bukan ulah manusia, angin, gempa bumi, dia goyang-goyang jadi belok ke arah lain, langsung balik ke kiblat. Gempa bumi, desek-desekan, terbuka aurat, langsung tutup, nggak ada masalah sholat. Jadi kalau terbuka sebab ulah manusia, walaupun bukan ulah dia, gitu, itu membatalkan sholat. Itu yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Artinya kalau pakaiannya ada najisnya, maka sholatnya jadi batal, begitu. Habis assalamualaikum kelihatan, rupanya bajunya ada tai burungnya, berarti bajunya sholatnya diulang, karena sholat yang tadi nggak sah, sebab syarat sahnya tidak terpenuhi. Nah, terus bajunya gimana Ustaz? Gampang, itu bagian yang ada tai burungnya dibuang dulu tai burungnya, kemudian bagian itu dibersihin aja pakai air. Nggak usah sebaju-bajunya dicuci, nggak usah. Sebagian itu aja tuh tandain, dibuletin nih bagian yang kudu dibasuh. Setelah diguyur air dikit, begitu hilang itu sisanya, aromanya hilang, bekasnya udah nggak ada, sholat lagi nggak ada masalah. Nanti sholatnya pundaknya rada basah gitu boleh nggak apa-apa, gitu. Ya yang penting syarat sah yang lain terpenuhi. Artinya sholat dalam keadaan dia basah, berkeringat misalnya mungkin, atau basah gara-gara wudunya kebanyakan, gak ada masalah, sholatnya sah. Yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahir. Yang ketiga, berdiri di atas tempat yang suci. Berdiri di atas tempat yang suci, artinya tempat dia berdiri tidak ada najisnya. Nah, cuman kata ulama nih, memperhatikan benda-benda yang bergerak dengan gerakan dia. Kalau orang laki biasanya pakai sorban. Ada yang sorbannya dipakai, ada yang sorbannya ditaruh di bawah. Yang sorban dipakai ini kan bergerak dengan gerakan dia. Artinya sorban kan kagak bisa naik turun sendiri. Dia itu sorban naik gara-gara dia berdiri, sorban turun gara-gara dia sujud. Ini termasuk pakaian. Maka dia wajib membersih, artinya harus memperhatikan bahwa sorban ini bersih dari najis, gitu. Tapi kalau sorban ketahui misal lagi sholat, sorbannya di atas, di pundak, lagi sholat ketahuan sorbannya ada najis, langsung buang. Maksudnya jangan nempel di badan lagi. Dulu Nabi Muhammad SAW lagi sholat, dibilangin sama Jibril, itu sendal yang dipakai ada tainya, ada kotorannya, gitu, kotoran hewan. Nabi Muhammad langsung buka sendalnya. Nah, gara-gara Nabi Muhammad buka sendal, sahabat-sahabat yang lain buka sendal semua tuh. Padahal sahabat yang lain gak ada kotorannya tuh. Gitu. Artinya gitu kita nih. Pakaian kita yang nempel sama badan kita, kalau ketahuan ada kotoran, langsung dibuang. Itu persis ketika kita lagi sholat kecipratan ini, tai burung udah kering misalnya, tai cicak misal udah kering gitu, tinggal disentil aja, terusin sholatnya begitu. Kalau basah kan nempel susah tuh, disentil nggak bisa kan ya, kudu dibatalin sholatnya. Termasuk juga yang biasa itu ini mik. Kalau imam mik kan kabelnya panjang nih. Kita nggak tahu nih di ujung kabel, jangan kabel ngumpul sama tikus kan gitu. Ini mik ini udah jadi pakaian dia, sebab mik ini bergerak dengan badannya. Beda kalau mik ditaruh misah sama badannya, miknya ditaruh depan doang tok gitu, kagak dipakai. Ini bukan bagian badan dia. Jadi kalaupun di kabelnya ada najis nggak ada masalah. Tapi kalau yang dipakai itu, yang bergerak dengan gerakan dia, nah ini mesti diperhatikan ujungnya tuh jangan sampai ada najisnya begitu. Itu syarat yang ketiga, wal wuqufu
ala makanin tahir, berdiri di atas tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, yang keempat al ilmu sudah tahu, dia mengetahui tentang masuknya waktu sholat, sebab sholat adalah ibadah yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah, maka tidak sah sholat di luar waktu wajibnya. Zuhur ketika tergelincir matahari, itu udah kita bahas tuh. Kemudian asar ketika bayangan benda 2 kali daripada aslinya. Kemudian apalagi masuk waktu maghrib ketika terbenam. Jadi ketika belum datang waktunya orang sholat itu, maka sholatnya tidak sah, sebab waktu itu menjadi syarat. Termasuk ini bukan cuma soal wajib, kayak duha, itu kan sholat yang punya waktu, maka sholat di luar waktunya nggak sah. Misalnya sholat duha habis sholat subuh misalnya begitu, matahari belum nongol dia sholat duha, belum waktunya, maka sholatnya nggak sah. Atau sholat witir kan waktunya sesudah sholat isya. Jadi dia benar malam, tapi syaratnya orang udah sholat isya dulu. Maka kalau dia belum sholat isya kemudian sholat witir kagak sah. Sholat qobliyah itu syaratnya udah masuk waktu dan sebelum mengerjakan wajib. Artinya kalau belum masuk waktu dia qobliyah, sholatnya kagak sah gitu. Jadi sholat yang punya waktu. Sholat tahiyatul masjid waktunya ketika masuk masjid. Maka kalau belum masuk masjid kagak boleh tahiyat masjid. Masih di masih di parkirannya misalnya, kan begitu. Atau dia waktunya udah lewat. Jadi dia setelah dia masuk masjid, dia melakukan banyak hal sampai akhirnya jarak antara dia masuk sampai dia sholat itu terlalu jauh. Ini masuk masjid dia ngobrol dulu sama orang, dia main HP dulu, dia baca ini, dia baca itu, baru keinget, gue belum tahiyat gitu. Waktunya udah lewat, udah kelamaan, apalagi udah lewat duduk gitu. Masuk langsung duduk. Jadi ini syarat sah sholat yang keempat, al ilmu bidukhulil waqti. Cuman yang namanya masuk waktu itu disyaratkan oleh ulama, yang penting dapat 1 rakaat. Ini misalnya ada orang yang ketiduran, habis zuhur dia tidur jam 2 lah kira-kira. Ini saking lelahnya dia capek, dia bangun jam 5:30. Sekarang kan maghrib jam 5:45 kan ya. Dia baru ingat belum sholat asar. Akhirnya dia beres-beres dulu, dia mandi dulu, sisa waktunya cuman katakanlah 2 menit gitu. Maka kalau dia sholat asar boleh atau enggak? Boleh, emang bukannya boleh, wajib sholat asar. Asal dapat 1 rakaat aja sholat asarnya sah. 1 rakaat gitu. Hitungan 1 rakaat itu ruku. Sudah dapat ruku. Jadi ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dibaca Fatihah, kemudian ruku. Allahu Akbar. Setelah rukunya selesai, berdiri sami Allahu liman hamidah. Masuk waktu maghrib, sholat asarnya sah. Jadi kagak usah dibatalin. Dia udah dapat sholat asar, artinya nggak perlu dibatalin. Kecuali kalau masih rukunya belum sempurna, udah masuk waktu maghrib, ya udah batalin sholatnya. Jatuhnya nanti sholat asarnya diqodho habis sholat maghrib gitu. Atau sholat asar dulu qodhoan, baru kemudian sholat maghrib. Itu yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat begitu. Wa istiqbalul qiblati, yang kelima syarat sah sholat yang kelima menghadap ke kiblat. Ini juga syarat. Tapi Ustaz, Nabi Muhammad SAW kan pernah sholat di kendaraan, yang mana beliau menghadap ke arah mana itu kudanya menghadap gitu. Itu kata ulama, itu sholatnya sholat sunnah. Jadi hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW itu sholat ala nafilah, sholat di atas kendaraannya
haitsu tawajjahat rahilatuhu, menghadap kemana kendaraannya menghadap. Dalam riwayat lain waktu itu kendaraannya nahwal masyriq, menghadap ke timur. Itu bukan kiblat tuh. Tapi kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, fa idza arada al-fariḍah, tapi ketika kalau dia mau salat fardu, nazal, dia turun dari untanya, fastaqbalal kiblat, dan ngadep kiblat. Makanya ngadep kiblat itu jadi syarat. Artinya Nabi Muhammad bisa sholat di kendaraan, di unta. Tapi kenapa kagak sekalian sholat wajib? Enggak. Itu yang kemudian membedakan antara sholat wajib sama sholat sunnah. Sholat sunnah boleh duduk, sholat wajib kan kagak boleh duduk kalau dia mampu berdiri, begitu. Kemudian sholat sunnah di kendaraan boleh, sholat wajib kagak bisa. Sholat wajib di kendaraan jatuhnya dihormatin waktu, ngormatin waktu aja. Nanti setelah dia sampai lokasi yang bisa ngadep kiblat bener, sholatnya diulang, begitu. Jadi ngadep kiblat tuh menjadi syarat. Karena seandainya Nabi Muhammad mau itu sholat di atas kendaraan untuk wajib, kenapa Nabi Muhammad turun? Padahal beliau bisa sholat di kendaraan, begitu. Jadi ngadep kiblat tuh syarat. Maka itu tadi ketika kita sholat, tapi yang disebut menghadap kiblat tuh badan, dada. Artinya kalau orang nengok kanan kiri dikit gitu, selama badannya tidak berpaling tidak ada masalah. Karena itu terjadi dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, begitu. Nabi Muhammad tidak membatalkan sholat orang yang kilingat-kilinguk, matanya ke atas, bawah, kiri, kanan. Jadi selama dadanya tidak berpaling, dia tetap menghadap kiblat. Ya cuman itu tadi, orang kalau sholatnya sambil kilingat-kilinguk gitu, malaikat rada dekat gitu nyatanya. Rada malas kayaknya. Jadi ini tidak tidak beradab di dalam sholatnya. Itu ngadep kiblat. Ini tanggung terus lagi. Wa yajuzu tarkul kiblah. Boleh kita meninggalkan kiblah. Fil halata ini cuma dalam dua keadaan. Artinya sholat wajib sah. Sholat itu sah kalau dia nggak ngadep kiblat dalam dua jenis sholat aja. Yang pertama fi syiddatil khaufi, sholat di dalam peperangan. Syiddatul khauf, sholat dalam peperangan. Sholat dalam peperangan tuh baik lagi nyerang musuh atau lagi dikejar musuh, gitu. Kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar termasuk dalam hal bukan cuman ibaratnya perang sama orang non muslim, tapi perang sesama bukan sesama muslim, perang kepada pembangkang penguasa, pemberontak maksudnya itu. Pemberontak itu juga termasuk jenis peperangan yang dibolehkan orang tidak ngadep kiblat. Artinya kalau datang waktu sholat, dia perang di dalam kota sendiri yang tidak keluar kota. Artinya kan kalau keluar kota dia dapat keringanan musafir. Dia bisa jamak sholatnya nanti. Kalau perang beres baru kita jamak. Ini dia perangnya di dalam kota, peperangan berkecamuk, lagi diserang. Maka sholat sebisa mungkin, sholatnya menghadap kemanapun dia menghadap. Artinya rokaat bacaannya tetap dibaca begitu. Cuman emang lagi adu-aduan pedang begitu. Jadi tidak ada masalah. Fi syiddatil khauf. Kemudian yang kedua, wa fin nafilati fis safari 'ala rahilah, boleh sholat tidak menghadap kiblat. Yang kedua, fin nafilati, untuk sholat sunnah, fis safari, dalam perjalanan, 'ala rahilati, di atas kendaraan. Artinya kalau tidak sedang dalam perjalanan, sholat sunnahnya tetap kudu ngadep kiblat. Kalau dalam perjalanan dia di atas kendaraan, misalnya nih ada orang yang punya rutin sholat witir, setiap malam witir. Ini kalau di kitab Kifayatul Akhyar dibolehkan bagi yang punya wirid. Wirid itu rutinitas, rutinan sholat sunnah. Orang ini punya rutin sholat witir. Satu malam dia melakukan perjalanan di bis, di kereta atau di mobil. Datang waktunya sholat witir, dia udah sholat isya, kemudian karena dia ini udah punya wiridan, udah punya rutinitas witir tiap malam. Orang kayak gini boleh sholat witir di kendaraan, menghadap kemana kendaraannya menghadap. Ini termasuk yang dibolehkan. Sebagaimana Nabi Muhammad melakukan itu dibolehkan.
Tapi kalau dia beginner begitu, belum punya rutinitas, gitu, nggak bisa kemudian sholat di atas kendaraan, sholat sholat apapun itu. Kalau di itu sholat wajib, maka sholatnya jadi dihormati waktu. Punya rutinan sholat tahajud, tapi waktu tahajud dia masih di kendaraan misalnya, boleh dia sholat seperti itu. Itu dua keadaan di mana orang boleh sholatnya tidak menghadap kiblat. Selain dua keadaan ini, semua sholat wajib menghadap ke kiblat, baik sunnah atau sholat wajib begitu. Kalau memang pada kondisi yang dia tidak mungkin menghadap kiblat, maka sholat yang dikerjakan namanya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Nanti dia nyampe lokasi yang bisa berdiri benar, ngadep kiblat benar, sholat yang tadi diulang. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut tentang wa arkanus shalah, rukun-rukun salat. Sebelum ditutup, ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kan pakai celana, terkadang antara baju dengan celana terlalu pendek, sehingga ketika kita rukuk atau sujud, maaf, ini kelihatan tubuh kita, ya, menurut bawah. Nah, apakah itu membatalkan atau? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi karena nutup aurat itu adalah syarat, maka ketiadaannya itu membatalkan sholat. Artinya kalau memang itu terjadi begitu, dan dia tahu ya begitu, dia tahu begitu, atau dia dikasih tahu, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia nggak tahu kan nggak ada yang ngasih tahu, begitu. Artinya sebelum sholat itu pastikan bahwa ini pakaiannya kalau diajak ruku tetap nutup auratnya, begitu. Walaupun ada tuh anak sekarang bilang itu kagak batal Ustaz. Emang nggak batal? Soalnya kan kata Ustaz, aurat itu pusar sampai lutut. Ini di belakang bukan pusar kata dia. Akhirnya kata itu jadi gitu. Ini tuh ada waktu itu ngajar di anak-anak SMA begitu. Jadi karena nutup aurat ini syarat, maka ketiadaannya membatalkan sholat begitu. Kecuali tadi memang bajunya udah benar, sujudnya nggak ada masalah, cuma ketika sujud ada angin kencang, gitu. Maka tangannya tinggal nutup aja, gitu. Jadi ini nutup aurat itu syarat, maka ketiadaannya membatalkan sholat. Jadi pastikan kita sholatnya dalam keadaan bajunya cukup untuk menutup aurat kita sendiri. Terkait dengan tadi saya pernah waktu sholat di luar masjid ini, itu sholat imamnya seperti itu. Itu bagaimana sih? Apakah ini mungkin suatu saat tidak terjadi itu seperti kalau kemarin sudah terlanjur lah, dia kan mundur gitu ya. Kalau kita tahu pertama sholatnya tidak sah, jadi kita mesti sholat ulang begitu. Kemudian yang kedua, ya kita wajib bisikin imamnya. Artinya gak usah diumumin depan mic gitu, para jemaah sholatnya tadi gak sah. Saya tadi ngeliat belahan pantat imam gitu kan, itu kan bikin malu imam gitu. Tapi tinggal dibisikin aja imam, tadi terbuka itu auratnya. Udah kewajiban kita udah beres sudah. Setelah itu dia ngumumin ke orang untuk ngajak sholat lagi, itu kewajiban dia kan begitu. Tapi kewajiban kita sudah selesai ya begitu. Jadi kewajiban kita sudah selesai, ya kita sholat lagi. Ini biasanya kalau di masjid-masjid transit itu, area transit, mall, terminal, stasiun. Karena kan kayak ada imam rawatibnya kan ya. Siapa aja begitu. Siapa aja yang lewat di situ. Dan biasanya orang main dorong-dorongan tuh imamin kan ya. Silakan pergi, silakan. Itu saya pribadi kalau lagi kayak di bandara, di terminal, di stasiun begitu, itu kalau usah disuruh saya langsung maju diri gitu.
Jadi daripada diimamin orang kagak ini aja, mendingan saya sendiri kan. Iya kan, artinya untuk menjaga keabsahan sholatnya kita maju dah begitu, karena kita sudah diberikan ilmu oleh Allah untuk tentang fikih sholat, kita punya kewajiban menjaga sholat kita sendiri. Oke? Ada lagi? Ya. Jadi ketika sholat itu ada namanya rukun sujud. Sujud itu rukun. Kalau kagak sujud sholatnya diulang gitu. Artinya harus sah sujudnya. Nah, syarat sah sujud itu harus nempel 7 anggota tubuh. 7-nya itu jidat, telapak tangan kanan kiri, lutut kanan kiri, sama ujung telapak jari jemari kanan kiri kaki. Artinya jidat ini wajib nempel nih. Maka kalau orang sholatnya pakai peci begini nih kayak almarhum Jainuddin MZ, sholatnya gak sah gitu. Sebab ini bagian wajib yang wajib nempel. Maka kalau sholatnya dinaikin. Begitu juga perempuan. Jadi bagian ini rada ketutup kagak apa-apa, yang penting jidatnya. Dan jidatnya nggak mesti semua jidat nempel, sebahagian dari jidat aja. Jadi kan jidat kan lebar nih, kan ya. Nggak semuanya kudu ditempelin. Kalau ditempelin dia begini palanya, bolak-balik. Yang penting sebagian kecil daripada jidatnya ini namanya maudi'un naz'ah. Maudi'un naz'ah sampai nasiyah kalau di kitab. Ini nasiyah nih tempat awal tumbuh rambut sampai di atas ini tulang keras nih antara alis, ini namanya naz'ah. Ini bagian jidat nih, dari mulai tulang keras ini sampai tempat tumbuh rambut. Maka daripada di mana aja nih bagian ini yang kena sujud itu sah gitu. Makanya jangan ditutupin pakai mukena atau peci atau sorban atau apapun itu walaupun ini kalau kita merujuk ke mazhab Imam Syafi'i begitu, sampai rambut aja, kalau ada rambut kagak boleh. Tapi ada nanti biar kagak heran, ada ustadz yang bilang boleh, sholatnya sah nggak apa-apa. Kenapa? Imam Ahmad bin Hambal membolehkan adanya penghalang antara jidat dan alas. Imam Ahmad bin Hambal. Alasannya, dulu ada sahabat Nabi yang kalau sholat di Nabawi itu ininya ditatakin pakai dulu kan orang Arab pakai gamis, ininya gede nih, lubang tangannya. Itu lubang tangan tuh ditaruh kemudian dia sujud di situ. Sebab waktu itu tanah masjidnya panas, kan waktu zuhur. Jadi gara-gara panas dia tatakin, dan itu dibolehkan oleh Imam Ahmad, itu Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Syafi'i begitu boleh, nggak boleh kalau emang kepanasan bener mah begitu. Cuman kalau dalam keadaan normal ya nggak boleh. Artinya kalau dalam keadaan ini di tanah ada benda-benda yang bakal melukai, boleh ditutupin gitu. Tapi kalau sekarang kan kita alhamdulillah masjidnya ubinnya rata semua, karpetnya cakep-cakep begitu. Maka tidak ada alasan untuk nutupin jidat pakai mukena gitu. Oke? Ada lagi? Ini kalau hidung sama nggak Pak? Dengan saya sering dalam kita sholat hidung tuh nggak ya. Hidung itu sunnah. Nggak apa-apa. Yang wajib nih jidatnya. Nempelin barang hidung, pahalanya makin nambah. Tapi hidung bukan kewajiban. Jadi, Assalamualaikum. Tadi Ustaz menjelaskan kalau sholat sunat itu tidak wajib berdiri. Saya pernah ikut pengajian cuma belum jelas Ustaz. Mungkin kesempatan ini, Ustaz
apakah benar Mas? Iya. Kalau sholat sunnah tahajud gitu, tidak diwajibkan berdiri walaupun kita Iya. maksudnya mampu untuk berdiri. Iya. Gimana Ustaz? Itu yang membedakan sholat wajib sama sholat sunnah, yaitu syarat berdirinya. Sholat wajib itu harus berdiri bagi yang mampu. Sholat sunnah boleh duduk bagi walaupun dia mampu berdiri. Kalau ditanya kenapa dibedain, Nabi Muhammad SAW begitu. Sepanjang hayat beliau, sholat fardu itu kagak pernah duduk, kecuali di waktu beliau sakit kematiannya. Beliau sholatnya duduk. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar yang imamin, kemudian beliau masuk langsung jadi imam di samping Sayyidina Abu Bakar, duduk sholatnya. Nah, Sayyidina Abu Bakar mundur jadi mubaligh, gitu. Dan karena Nabi Muhammad duduk, para sahabat jadi pada duduk semua, gitu. Lalu setelah sholat kata Nabi Muhammad, sholatnya tetap berdiri, walaupun imamnya duduk karena dia tidak mampu. Artinya sepanjang riwayat yang kita dapat, kagak pernah sekalipun Nabi Muhammad sholat dalam keadaan duduk untuk sholat fardu. Ketika dia mampu, selalu berdiri, kecuali di sakit. Tapi sholat sunnah yang kita dapat riwayat dari Nabi Muhammad, sholat Nabi Muhammad, sholat sunnahnya sering duduk. Wabil khusus sholat tahajud dan witir. Tapi yang paling sering sholat witir. Kalau sholat tahajudnya seringnya berdiri, tapi ketika di akhir untuk sholat witir, Nabi Muhammad beberapa kali dalam keadaan duduk. Maka karena Nabi Muhammad sholat sunnahnya duduk, sholat witir duduk, ini disamakan untuk sholat sunnah yang lain. Maka itu kata ulama, kalau sholat sunnah boleh duduk. Jadi qobliyahnya duduk, ba'diyahnya duduk, begitu. Itu tidak ada masalah. Cuman tetap yang namanya fadilah, kesempurnaan pahala itu bagi yang berdiri. Jadi sholat sunnah boleh duduk, boleh. Cuman bagusnya gimana? Berdiri, itu sempurna pahala. Kalau sholat sunnahnya duduk, sholatnya sah, tapi pahalanya setengah dari yang berdiri. Gitu kata, ada namanya kitab Muqaddimah Hadramiyah, bilangnya begitu. Jadi sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk begitu. Oke? Ada lagi? Sudah ya? Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.